Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat kita dengerin. Pada kesempatan kali ini gue mau bahas cerita tentang seorang cewek yang lagi bersedih karena suaminya meninggal akibat kecelakaan. Kemudian pada malam hari si cewek itu dapat telepon dari orang yang ngaku bahwa dia adalah suaminya dan menyuruh si cewek itu buat ngelakuin hal-hal aneh dan mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin video-video gue sebelumnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Siska sedang duduk di sofa, menatap kosong ke depan televisi. Sudah 3 bulan sejak kematian suaminya Randy dalam kecelakaan mobil. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Randy telah pergi. Dia selalu merindukan Randy dan berharap Randy masih hidup dan bisa kembali lagi padanya. Siska tinggal sendirian di sebuah rumah yang sepi dan jauh dari tetangga. Rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya keluarga atau teman yang bisa tinggal bersamanya. Kemudian pada suatu malam, Siska sedang duduk di sofa menonton televisi. Tiba-tiba dia mendengar teleponnya berdering. Dia bangkit untuk menjawabnya dan terkejut saat mendengar suara Randy di seberang sana. "Siska," kata Randy, "apa itu kau?" Siska terdiam tidak percaya. "Randy," tanyanya, "apa yang kau lakukan di sana?" "Aku di neraka," kata Randy. "Aku perlu kau membantuku keluar." Siska tertawa. Ini lelucon yang bagus," katanya, "tapi aku tidak suka." "Ini bukan lelucon," kata Randy. "Aku serius." "Lalu bagaimana kau bisa menelponku?" tanya Siska. "Aku tidak tahu," kata Randy. "Tapi aku perlu kau percaya padaku." Siska terdiam. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tetapi ada sesuatu dalam suara Randy yang membuat dia ragu. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" tanyanya. "Ada beberapa hal yang harus kau lakukan untukku," kata Randy. "Tapi itu akan sulit dan berbahaya." Randy kemudian menjelaskan apa yang dia ingin Siska lakukan untuknya. Hal-hal itu aneh dan mengerikan. Mendengar hal itu, Siska terkejut dan marah. Kemudian dia langsung menutup telepon itu karena menurut Siska itu adalah orang iseng yang ingin mengerjainya. Siska penasaran dan ingin tahu siapa yang melakukan hal itu. Kemudian dia menghabiskan sisa malam itu mencoba mencari tahu siapa yang menelponnya. Dia melacak nomor telepon, menghubungi polisi dan menanyakan teman-teman Randy. Namun semua usahanya sia-sia. Nomor telepon itu tidak terdaftar. Polisi pun tidak bisa membantunya dan teman-teman Randy tidak tahu apa-apa. Akhirnya Siska mencoba melupakan hal itu dan beraktivitas seperti biasanya. Tetapi teleponnya terus berbunyi sepanjang hari sampai Siska merasa terganggu. Siska akhirnya menjawab telepon itu dan ternyata yang menelponnya adalah orang yang sama seperti semalam yang mengaku sebagai Randy suaminya. Dia mengancam bahwa jika Siska tidak menuruti perintahnya, dia akan menderita lebih banyak di neraka.
Randy juga menjelaskan apa yang dia ingin Siska lakukan. Hal-hal itu benar-benar aneh dan mengerikan, seperti membunuh kucing, membakar foto-foto, dan memotong jarinya sendiri. Siska awalnya menolak untuk melakukannya, tetapi Randy terus mendesaknya. Dia mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Siska mulai merasa ketakutan dan bingung. Dia tidak tahu apakah harus percaya pada Randy atau tidak. Namun, karena rasa sayang Siska terhadap Randy sangat besar dan selalu ingin bersama Randy, akhirnya Siska setuju untuk melakukan apa yang Randy minta. Dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan suaminya. Pada pagi hari, Siska memutuskan untuk melakukan apa yang Randy minta. Dia pergi ke pasar hewan dan membeli seekor kucing. Kemudian, dia membawa kucing itu ke hutan dan membunuhnya. Setelah membunuh kucing itu, Siska merasa sangat sedih dan menyesal. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, Randy menelpon Siska setelah dia melakukan itu. Dia berterima kasih kepada Siska atas bantuannya. Dia mengatakan bahwa Siska telah membantunya untuk meringankan hukumannya di neraka. Siska lega bahwa dia bisa membantu Randy. Dia berharap bahwa Randy akan segera bisa keluar dari neraka. Namun, Randy tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menelpon Siska dan memintanya untuk melakukan hal-hal yang lebih mengerikan. Dia meminta Siska untuk membakar foto-foto pernikahan mereka dan memotong jarinya sendiri. Semakin hari, Siska semakin sering mendapatkan telepon dari Randy, yang membuatnya semakin terobsesi dengan telepon itu. Dia mengabaikan pekerjaan, keluarga, bahkan dia tidak peduli dengan kesehatannya sendiri. Dia hanya fokus pada apa yang diminta Randy, yang semakin aneh dan mengerikan. Randy meminta Siska untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah atas kematian Randy, seperti sopir truk yang menabrak mobil Randy, dokter yang gagal menyelamatkan Randy, dan pengacara yang menangani kasus Randy. Siska kemudian mencari orang-orang itu satu persatu. Kemudian dia menghabisinya dengan kejam. Setelah melakukan itu, dia tertawa dengan puas dan meninggalkan mayat orang-orang itu begitu saja. Dia seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Siska menjadi seorang pembunuh berantai yang tidak kenal ampun. Dia membunuh orang-orang itu dengan cara yang sadis dan brutal, seperti menikam, menembak, dan menyiksanya. Mayat orang-orang itu kemudian ditemukan oleh para warga di tempat yang berbeda-beda. Kemudian, warga pun melaporkan hal itu kepada polisi. Kemudian polisi pun mulai menyelidiki pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Siska. Setelah beberapa hari, Siska akhirnya ditangkap oleh polisi setelah membunuh pengacara Randy di kantor hukumnya. Polisi menemukan bukti-bukti yang menghubungkan Siska dengan pembunuhan lainnya, seperti pisau, senjata, dan telepon Siska. Setelah diinterogasi oleh polisi, Siska mengaku bahwa dia melakukan semua itu karena Randy memintanya. Dia mengatakan bahwa Randy masih hidup dan terjebak di neraka, dan dia harus membantunya keluar dari sana. Mendengar hal itu, polisi tidak percaya pada pengakuan Siska. Mereka menganggap Siska sebagai orang gila yang mengalami gangguan mental akibat kematian Randy. Kemudian, Siska pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Tetapi, Siska terus menerima telepon dari Randy meskipun sudah di rumah sakit jiwa,
karena Siska berhasil menyembunyikan teleponnya dari polisi. Randy pun marah dan kecewa pada Siska. Dia mengatakan bahwa Siska telah mengkhianatinya dan meninggalkannya di neraka. "Kamu mengkhianatiku, Siska. Kamu meninggalkanku sendirian di neraka," kata Randy. Siska tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa bersalah dan menyesal telah meninggalkan Randy. Dia ingin kembali ke Randy, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak meninggalkanmu, Randy," kata Siska. "Aku hanya mencoba menyelamatkan diri." "Selamatkan diri? Dari apa?" tanya Randy. "Dari aku atau dari neraka?" Siska tidak menjawab. Dia tidak tahu harus berkata apa. Randy terus marah dan memaki-maki Siska. Siska hanya bisa menangis dan merasa sangat sedih. Pada suatu hari, seorang perawat yang simpati pada keadaan Siska yang semakin memprihatinkan bersedia membantunya untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Perawat itu memberi Siska kunci kamarnya dan menyuruhnya untuk melarikan diri saat malam hari. Siska pun mengikuti saran perawat itu. Dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa pada malam hari. Dia tidak tahu harus kemana, tetapi dia hanya ingin pergi dari sana. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa, Siska berjalan kaki selama berjam-jam. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya ingin menemukan Randy. Tak lama kemudian, Randy pun menelpon Siska dan mengatakan untuk pergi ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Siska langsung bergegas pergi ke sana yang ternyata adalah kuburan Randy. Setelah sampai di kuburan Randy, Siska pun melihat lubang besar di tanah. Lubang itu tampak seperti pintu masuk ke neraka. Siska berdiri di tepi lubang itu. Dia ragu-ragu untuk masuk. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada Randy. Randy kemudian menelpon kembali Siska dari balik lubang itu. Dia menyuruh Siska untuk masuk ke lubang itu. Dia mengatakan bahwa dia sudah menunggu Siska di sana dan mereka akan bersatu kembali. Siska merasa ragu sejenak, tetapi kemudian dia memutuskan untuk masuk ke lubang itu. Dia berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa lagi di dunia ini selain Randy. Siska kemudian melompat ke lubang itu dan secara tiba-tiba terdengar suara jeritan dan tawa yang mengerikan. Telepon Siska terjatuh di tanah dan layarnya menunjukkan nomor telepon Randy. Nah, itu dia cerita serem yang bisa gue bawain kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita mistis atau pengalaman-pengalaman menyeramkan yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video gue selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.